Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam gitu. Jadi langsung to the point aja, hari ini gue bakal ngebahas film di Netflix yang lagi cukup booming juga, lagi happening juga. Dan konspirasi banget sih film ini. Judulnya itu adalah The Trial of the Chicago 7 gitu. Jadi ini based on true story gitu, dimana 7 aktivis yang dipaksa di pengadilan bersalah gitu. Jadi dia dipaksa di pengadilan untuk bersalah dan dijatuhkan karena dia dianggap berbahaya. Gue gak tahu kenapa lagi cukup relate dengan kondisi Indonesia sekarang gitu. Tapi ya tadi kan hanya film ya. Ada yang berbeda di episode kali ini. Mungkin yang di podcast kurang tahu. Jadi mungkin ini gue akan kasih tahu dulu di mana hari ini gue gak bareng Ferdian, gue gak bareng Faris, gue gak bareng Ica. Gue gak bareng narasumber tapi gue sendiri, di mana gue monolog gitu. Karena sebenarnya alasannya kenapa gue monolog, karena kan kalau podcast sih bakal terus lanjut ya. Karena podcast kan bisa by phone, rekaman sejauh ini gue by phone, by call, Zoom atau apapun gitu. Jadi ya bisa tetap jalan episodenya seminggu sekali. Cuma kalau seandainya YouTube kan kualitasnya kurang bagus kalau emang harus ngerekam by Zoom. Jadi ya pilihannya dua, vakum atau emang ya monolog kayak gini, mau gak mau harus diisi sama salah satu personil opini tengah malam gitu. Jadi gue akan coba format ini dimana gue ngomong sendiri gitu. Mungkin ya durasinya gak lama, cuma 10-15 menit. Jadi biar gak vakum aja. Dan bahasnya tentang film yang ya mungkin enteng lah, atau ada konspirasi juga enteng gitu. Jadi gue pengen banget kalian komen responnya gimana untuk konsep monolog kayak gini. Apakah kalian suka atau enggak ya. Kalau seandainya kurang suka ya mungkin harus vakum YouTube Opini Tengah Malam gitu. Dan by the way, kalau dengan konsep monolog kayak gini mungkin gue bisa kalau kalian suka jadi bisa Bang bahas film ini. Dan kalau seandainya Faris, Ferdian atau Ica gak bisa, gue bisa bahas sendiri kan. Jadi langsung masuk aja, pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Oke, langsung gue masuk aja. Jadi gue mau ngebahas tentang The Trial of Chicago 7. Kalian wajib banget nonton ini karena konspirasi abis sih kalau menurut gue. Rilis di Netflix kemarin, karena walaupun sebelumnya itu pengen rilis di bioskop. Wah gila, kalau di bioskop sih gue pasti nonton banget sih. Cuma karena lagi kondisi pandemi gini kayak dia rilis di Netflix. Director itu adalah Aaron Sorkin gitu. Nih spesialis banget untuk film-film yang diangkat true story gitu ya. Dari Moneyball, dari The Social Network, dia itu screenplaynya gitu. Jadi keren parah sih. Film ini gue akuin sangat-sangat emosional abis gitu. Jadi screenplaynya juga dia, si Aaron Sorkin juga. Dan castnya itu gue yakin gak tahu kenapa ya, mungkin kenalannya si Aaron Sorkin kali ya, karena dia emang udah lama di dunia film. Jadi kenal aja sama aktor-aktor gede gitu. Dan gue gak tahu bayarannya berapa dan budgetnya berapa untuk film ini. Castnya itu ada Sacha Baron Cohen, ada Eddie Redmayne, ada Joseph Gordon-Levitt, ada Michael Keaton, dan masih banyak lagi. Jadi banyak banget cast-cast terkenal. Dan gue yakin salah satu fans dari aktor itu wajib banget nonton ini sih. Dan sinopsisnya ini, ini sinopsisnya nih menarik banget nih ya. Diangkat dari kisah nyata. Film ini tuh menceritakan tentang The Chicago 7. Jadi grup demonstran anti perang Vietnam. Jadi saat itu kan lagi perang Vietnam ya, di tahun 1900-an berapa, dimana tentara Amerika itu wajib militer dan dikirim ke Vietnam, tapi banyak korban jiwa. Nah ini demonstran ini gak setuju nih terhadap mungkin upaya pemerintah terhadap menanggulangi perang Vietnam ini gitu. Dan 7 orang ini pengen demo damai sebenarnya. Mereka mau demo damai, sebenarnya emang mau demo damai. Jadi konspirasi adalah kenapa demo itu bisa rusuh, kenapa demo itu bisa serusuh itu, kenapa demonya bisa sebrutal itu, padahal mereka pengennya demo damai gitu. Jadi ada 2 konspirasi di mana yang memulai itu adalah polisi yang memulai huru hara, dan yang kedua emang dari 7 aktivis ini yang sengaja pengen rusuh gitu. Nah ini akhirnya konspirasi, kita jujur di persidangan bakal dibahas banget. Kita bakal dikasih 2 opini yang berbeda. Kita bakal disuruh milih kira-kira si polisi atau si demonstran ini yang menyebabkan demo itu rusuh gitu. Dan pengadilan itu benar-benar kelihatan banget untuk pengen banget ngejatuhin 7 orang ini, dimana banyak hal yang gak masuk akal. Kayak sesimpelnya aja, nih kan 7 orang ya sebenarnya, walaupun gak 7-7-nya terlibat. Jadi ada beberapa yang emang lagi demo di situ, dan ada yang lagi OTW ke tempat atau ke TKP. Tapi yang OTW ini ikut kena di persidangan, padahal dia rusuh pun enggak, dia lagi di jalan gitu. Ketahuan banget kalau si hakim ini emang pengen ngejatuhin 7 orang ini karena dianggap berbahaya, karena mereka punya massa gitu. Nah menarik banget, dan gua ngerasa kayak wah segitu politiknya, jahatnya. Gua nggak ngerti gimana cara 7 orang mereka tuh kayak
gue udah mencoba membela diri gue mencoba mengkatakan yang benar, tapi ya di pengadilan tetap aja gitu. Sesimpelnya lagi dia ngajuin saksi tapi juri-jurinya tuh nggak boleh datang gitu, maksudnya nggak boleh lihat saksi itu ngomong apa. Kayak emang udah parah banget, udah hancur banget, udah kayak konspirasi banget, politik banget gitu, dimana sampai pengacaranya pun ngata-ngatain hakimnya sampai 24 kali gitu loh. Kayak was gokil. Sidang ini berjalan ratusan hari gitu, kayak nggak masuk akal aja kenapa sampai lama banget nih sidang nggak selesai gitu. Dan akhirnya mereka tetap dituntut salah, tapi ya menurut gua mereka kalah di pengadilan tapi mereka menang di luar gitu. Kayak sidang itu disaksiin sama seluruh dunia, maybe gue bilang seluruh dunia karena media di mana-mana, dan akhirnya orang bisa lihat di mana pengadilan mencoba menjatuhkan 7 orang itu. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Dan ini ada fakta-faktanya nih. Fakta-faktanya menurut gue menarik banget sih. Fakta-faktanya itu ada, ini gue dapat dari kincir.com, di mana yang pertama itu sudah direncanakan sejak 2004 film ini ternyata. Nah, gue bacain aja nih ya. Sutradaranya sekaligus penulis naskah si Aaron Sorkin ini sebenarnya mengaku kalau film ini tuh udah lama banget emang pengen dibuat gitu, khususnya pas saat pemilihan presiden saat itu. Dan yang ngedirect itu pengennya si Steven Spielberg gitu. Nah, Spielberg nih pengen bilang ke Aaron Sorkin kalau kita buat film tentang The Chicago 7 ini, dan dibuatlah naskahnya sama si Aaron Sorkin. Tapi karena isu budget akhirnya Spielberg keluar dari bangku sutradara, dan akhirnya diambil alih sama si Aaron Sorkin itu sendiri. Dan 2 cast-nya bukan dari Amerika. Yes, ini menurut gue sangat-sangat menarik banget, gila banget. Terutama itu ada Sacha Baron Cohen dan Eddie Redmayne. Jadi si Sacha ini gitu, dia tuh berakting gila banget. Dia kan biasa acting film-film lucu ya, The Dictator, Borat gitu. Dan Eddie Redmayne mah udah kita nggak perlu ini lagi lah, pertanyakan lagi, emang dia bagus gitu. Dan si Sacha ini di sini kelihatan banget aktingnya di mana gila banget, total banget, badass banget. Dan gue sampai yang kayak wah keren banget lu keren banget gitu. Mungkin opini gue ya tentang film ini, kekuatan itu di dialog. Jelas banget sih film ini tuh unik banget. Jadi bener-bener dialog full gitu. Nggak dialog full sih, tapi kuncinya itu di dialog. Jadi buat kalian yang nonton tuh fokus sama kata-katanya, karena kalau lu udah ngikutin di 30 menit akhir mungkin lu akan merinding banget gitu. Core-nya itu di pengadilan, yes. Jadi dia ngambil timeline itu di pengadilan, dia syutingnya tuh ngambil tuh di pengadilan, dan ketika dia bersaksi atau hakim yang ngomong nanti baru kilas balik gitu, flashback gitu. Jadi pasti ngerti sih. Gue yakin ini Aaron Sorkin juga mencoba mempermudah agar penonton yang nggak tahu kasus ini tetap bisa menikmati film ini juga gitu. Dan lokasi syutingnya tuh sama kayak tempat kejadian. Jadi waktu dokumentasi saat kejadian itu, rusuhnya waktu video masih hitam putih itu kan ada gitu. Dan si Aaron Sorkin ini bisa ngambil di lokasi tempat itu. Jadi ketika footage-nya itu ngambil di dokumentasi lama, terus sama si Aaron Sorkin tuh yang sekarang ini dijadiin satu gitu. Jadi lu bisa ngerasain banget, lu bisa ngerasain ketegangannya, lu bisa ngerasain gimana rusuhnya saat itu, orang ditampol-tampolin, orang dipukul-pukulin sama polisi, kayak itu kerasa banget. Jadi yang bikin mantep itu karena tempatnya emang udah sama dan dia buat semirip mungkin gitu. Dan penempatan jokesnya, yes, film ini emang harusnya menegangkan banget, tapi karena kita tahu yang mana ada Sacha Baron Cohen ini emang terkenal dengan komedinya, jadi cukup ice breaking lah di film ini. Dan pace-nya itu menurut gue cukup lambat. Sebenarnya sih cukup lambat di 30 menit awal karena emang nge-build ceritanya kan. Nah, buat kalian nih yang enggak tahu ceritanya kayak gue, orang awam yang enggak tahu, coba lu bertahan di 30 menit awal, lu paksain aja, tapi kan nanti lu mulai ngerti tuh setelah lu 30 menit awal lu nonton, lu pasti bakal ngerti. Dan di 30 menit akhir atau 40 menit akhir, gue yakin seyakin-yakinnya lu bakal bilang ini one of the best movie di 2020 gitu. Lu bakal bilang gila ini film keren banget, based on true story. Lu bakal nyari kasusnya, maybe lu akan lihat fakta-faktanya, karena emang ini film gila banget di 30 menit akhir, sangat-sangat emosional parah. Nah, intinya tuh ya nonton film ini lu sabar gitu, karena kan dialog full gitu, dimana 30 menit akhir lu mencoba mencerna apa nih ceritanya gitu. Tapi ya sabar aja, karena ini akan jadi suatu film yang menarik banget sih. Dan dah sih segitu aja sih. Kalau dari gue sih sebenarnya segitu aja, dan nggak lama juga sebenarnya untuk edisi monolog gue yang pertama ngebahas tentang film. Mungkin tadi terlepas dari ngebahas film juga ada fakta-faktanya kan, jadi ya menarik lah menurut gue. Mungkin kalau kalian suka, kalian bisa langsung komen-komen aja, kira-kira bang buat segmen kayak gini lagi dong gitu. Jadi gue bisa bukan nge-review sih lebih tepatnya, ngasih opini terhadap film-film yang baru keluar atau film-film yang ada konspirasinya
gitu. Nah, ya masih ada sisa waktu kurang lebih 3 menit, jadi bisa gua sedikit ngobrol-ngobrol lah tentang film ini gitu. Semua tadi udah gue sampein, konspirasinya gila banget. Gue akuin dimana politiknya parah banget. Gue suka tuh dimana salah satu adegan ini bukan spoiler, dimana si kerusuhan itu dimulai saat lagi ayo kita mau demo damai tapi ada satu yang dipukulin polisi dan akhirnya sampai berdarah. Terus si salah satu karakter ngomong, udah tahan, lu coba suruh nenangin, karena dia kan pemimpinnya, coba tenangin masa lu untuk diem gitu. Tapi si yang main tuh si Eddie Redmayne ini ngomong, teman kita di belakang berdarah, teman kita di belakang itu kena pukul gitu. Biarkan darahnya mengalir ke seluruh kota ini. Kita pergi ke jembatan gitu. Wah gila, itu langsung pecah akhirnya di situ terlibat kerusuhan gitu. Jadi intinya kesalahannya nggak tahu sih, kesalahannya ada di mana, di polisi yang mukul. Salah polisi yang mukul salah, tapi si demonstrannya juga salah, si pemimpinnya ngumumin untuk kayak gitu. Kebawa emosi sih lebih tepatnya, karena temennya kan kena pukul. Dan itulah konspirasinya, dan endingnya itu keren banget, dimana dia bacain nama-nama 5.000 orang, nama-nama yang udah gugur di perang Vietnam itu. Dan di pengadilannya itu merinding parah. Gua nggak tahu lagi gimana mendeskripsikan film ini sebagus itu, segila itu, dan wajib banget kalian tonton The Chicago 7. Gue sebenarnya pengen bahas lebih, gue pengen bahas konspirasinya banget, tapi apa daya gue sendiri dan mungkin butuh Fedrian Faris gitu untuk menguak konspirasinya. Oke, segitu aja deh podcast hari ini. Dan buat kalian yang nonton YouTube, gue berharap kalian nonton sampai sekarang. Buat kalian yang dengerin di podcast sampai sekarang juga, gue berharap kalian komen-komen please untuk konsep kayak gini, apakah kalian suka. Dan kalau kalian suka, ya kita bisa ada warna baru atau ada episode tambahan baru di mana ngobrol film ya sedikit gitu, 10 menit sampai 15 ngebahas tentang satu film atau konspirasi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam, tetap open minded, pakai kacamata konspirasinya terus. Bye.